Ernie tidak pernah membayangkan hidupnya akan berbelok sejauh ini. Ia lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tumbuh sederhana bersama suami dan anak semata wayangnya. Kehidupan rumah tangganya bukan tanpa cinta, tapi kerasnya kebutuhan membuat ia terpaksa mengambil keputusan berat, meninggalkan tanah kelahiran, suami, dan anaknya demi bekerja di Timur Tengah sebagai tenaga kerja wanita. Air matanya masih sering jatuh setiap kali ia mengingat wajah kecil anaknya yang memeluk erat tubuhnya sebelum keberangkatan. "Ibu janji, Nak, kita akan hidup lebih baik nanti," katanya kala itu. Namun janji itu kini terasa seperti bayangan jauh yang samar. Setibanya di negeri orang, Ernie ditempatkan di sebuah rumah mewah milik keluarga terpandang. Sang majikan, Tuan Malik, jarang berada di rumah. Urusan bisnisnya membuatnya lebih banyak bepergian ke luar negeri. Rumah megah itu terasa sepi, meski begitu penuh dengan perabot mewah. Di rumah itulah, Ernie pertama kali bertemu dengan Ahmed, putra tunggal Tuan Malik. Usianya baru 24 tahun, tapi karismanya membuat siapapun mudah menoleh. Wajah tampan, tubuh tegap, dan gaya hidup mapan yang terlihat dari cara ia berbicara maupun berpakaian. Awalnya Ernie menjaga jarak. Ia sadar betul posisinya hanyalah seorang pembantu rumah tangga. Ia menunduk, menjawab seperlunya, dan lebih sering menyingkir ketika Ahmed ada di rumah. Tapi pemuda itu berbeda dari yang ia kira. "Mbak Ernie, kamu jauh lebih perhatian daripada mama sendiri," ujar Ahmed suatu malam sambil tersenyum usai makan malam. Kalimat sederhana itu membuat dada Ernie bergetar. Ia buru-buru menunduk, menegur dirinya sendiri dalam hati. "Aku ini istri orang. Aku punya anak di kampung. Jangan bodoh, Ernie." Hari demi hari interaksi mereka semakin sering. Ketika Ernie sibuk di dapur, Ahmed akan duduk santai di kursi bar, mengawasinya menyiapkan masakan. Tatapan matanya bukan sekedar penghargaan pada kelezatan makanan, melainkan sesuatu yang lebih dalam, yang membuat Ernie tak nyaman sekaligus sulit menghindar. Suatu malam, listrik rumah mendadak padam. Ernie hampir panik, tapi Ahmed menyalakan lilin dan membawanya ke ruang tengah. Cahaya remang menciptakan suasana yang aneh, sunyi, intim, seakan waktu berhenti. "Aku nggak tahu kenapa, tapi aku selalu merasa tenang terlalu dekat kamu," bisik Ahmed pelan. Ernie menunduk, berusaha menghindari tatapan mata itu. Namun, jantungnya berdetak tak karuan. Ia bisa merasakan jarak di antara mereka semakin sempit, dan dirinya kian rapuh. Malam itu, Ernie baru selesai mencuci piring ketika mendengar pintu depan terbuka. Ahmed pulang dalam keadaan mabuk ringan. Langkahnya goyah, wajahnya merah. Tanpa banyak bicara, ia menghampiri Ernie dan tiba-tiba meraih tangannya. "Ernie, jangan jauh-jauh dariku. Aku butuh kamu." Suaranya parau, matanya berkaca. Ernie terperanjat. Ia mencoba melepaskan diri. "Ahmed, jangan. Aku ini istri orang. Kamu anak majikan. Ini salah." Namun Ahmed tidak melepaskan. Ia menatap Ernie dalam-dalam, seolah menembus hatinya. "Kalau salah, kenapa hatiku nggak bisa berhenti milih kamu?" Air mata Ernie jatuh begitu saja. Ia tahu seharusnya menolak, seharusnya pergi, tapi tubuhnya lemah oleh godaan dan kerinduan yang selama ini ia pendam. Ahmed menariknya ke dalam pelukan, erat, hangat, dan sulit dihindari. Ernie mencoba berontak, namun tubuhnya justru membalas. Helaan nafas mereka berpadu. Dunia seakan hilang, menyisakan hanya dua hati yang terjerat. Di kamar Ahmed, remang cahaya lampu tidur menemani mereka. Kata-kata berhenti, diganti dengan bisikan, genggaman, dan getar tubuh. Ernie tahu apa yang mereka lakukan tak seharusnya terjadi. Tapi malam itu, segala larangan runtuh oleh hasrat dan kesepian. Sejak malam itu, hidup Ernie berubah. Setiap kali ia menelpon suaminya di kampung, rasa bersalah menyesakkan dadanya. Suaminya berbicara penuh rindu, menceritakan perkembangan anak mereka, sementara Ernie hanya bisa menahan tangis, menyembunyikan rahasia yang membakar jiwanya. Di sisi lain, Ahmed semakin berani menunjukkan cintanya. Ia memberi hadiah kecil, selendang, parfum,
bahkan ponsel baru agar Ernie bisa lebih mudah dihubungi. Perlakuannya membuat Ernie merasa dihargai, diperlakukan seperti seorang kekasih, bukan sekedar pembantu. Namun di balik itu, Ernie terus dihantui jurang besar antara cinta terlarang dan kewajiban sebagai istri dan ibu. Ia sering termenung larut malam, menatap bulan dari jendela kamar kecilnya, berharap bisa menemukan jalan keluar dari labirin perasaan ini. Hari-hari berjalan dalam ketegangan, Ahmed semakin sering mencari kebersamaan, sementara Ernie berusaha menjaga jarak namun selalu gagal. Hingga suatu sore, telepon dari kampung membuat dunianya runtuh. Anaknya jatuh sakit keras, suara ibunya di ujung telepon penuh panik. "Ernie, anakmu butuh kamu. Dokter bilang dia harus dirawat. Uangnya memang ada, tapi dia butuh ibunya di sampingnya." Tangis Ernie pecah. Ia merasa dunianya berguncang. Malam itu, ia mengemasi pakaian. Niatnya bulat untuk pulang. Ahmed menemuinya di kamar. Wajahnya tegang, matanya merah. Ia memegang tangan Ernie erat. "Kalau kamu pulang, aku kehilangan kamu selamanya. Tinggallah di sini bersamaku. Aku bisa bahagiakan kamu." Ernie menatapnya dengan mata penuh air. "Tidak, Ahmed. Aku sudah terlalu jauh. Aku harus kembali jadi ibu untuk anakku, istri untuk suamiku. Semua ini salah besar." Suasana kamar penuh dengan isakan dan kehentian. Ahmed memeluknya untuk terakhir kali. Tidak ada kata yang cukup untuk menahan kepergian itu. Dengan hati remuk, Ernie memilih pulang. Ia sadar cintanya pada Ahmed adalah luka indah yang tak boleh diteruskan. Ia membawa pulang rasa bersalah, namun juga kesadaran bahwa keluarga adalah rumah sejati yang tak boleh ia khianati lagi. Di bandara, ia sempat menoleh ke belakang, berharap melihat sosok Ahmed berdiri. Tapi yang tersisa hanyalah bayangan, kenangan, dan cinta yang tak sempat jadi nyata. Cinta terlarang itu telah terjadi, meninggalkan jejak yang tak akan pernah hilang. Bagi Ernie, Ahmed adalah rahasia terbesar dalam hidupnya, sekaligus pengingat betapa rapuhnya hati manusia ketika berhadapan dengan kesepian, godaan, dan kebutuhan akan kasih sayang. Di kampung, Ernie kembali memeluk anaknya, memandang suaminya dengan senyum yang dipaksa. Hatinya tetap retak, tapi ia memilih bertahan demi janji yang dulu ia ucapkan. Sementara Ahmed, di rumah megahnya, menatap kamar yang pernah jadi saksi. Ia tahu cintanya pada Ernie akan selalu hidup, meski hanya dalam diam.